Selamat sore Bapak Sore, Riko ya. Dalam kesempatan ini kami dari media online ldktransformasi.com ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait dengan adanya KSPN ya, di mana kawasan Borobudur ini adalah salah satu wilayah yang menerima manfaat dari KSPN itu. Kemudian langkah-langkah dari DPUPR ini ada langkah renovasi, rekonstruksi infrastrukturnya. Yang terkait dengan itu adalah menjadi leading sektor Bapak. Kemudian langkah-langkah apa saja yang kemudian dilakukan untuk pengembangan kawasan wisata Borobudur ini, Bapak? Oke, ya terima kasih Bu. Sebetulnya dari Kementerian PUPR itu kan ini kan program KSPN ini kawasan strategis pariwisata nasional ini merupakan program unggulan Pak Presiden di tahun 2020 ya. Jadi arahan Pak Jokowi waktu itu untuk membangun destinasi wisata Bali baru. Nah, sementara kan di tahun 2020 sudah mulai digarap di 5 provinsi. Alhamdulillah saya dari Dirjen Perumahan PUPR itu ditugaskan untuk melakukan peningkatan kualitas sebetulnya secara bantuan stimulan ke masyarakat di sekitar kawasan Borobudur ini untuk mengembangkan homestay. Jadi tadinya yang rumah-rumah pribadi, yang rumah-rumah ada juga beberapa rumah tidak layak huni, kita lakukan peningkatan kualitas dan ada satu ruangan yang kita buatkan untuk menjadi homestay. Nah, harapannya ke depan itu bisa menjadi salah satu pemasukan juga peningkatan ekonomi untuk masyarakat sini gitu kan. Jadi seandainya nanti selesai semua proses pekerjaan kita di KSPN ini, ya kalau untuk perumahan alhamdulillah di tahun 2020 sudah selesai semua karena memang target kita pengembangan kawasan perumahan untuk di kawasan KSPN Borobudur hanya di tahun 2020 Bu. Kebetulan di Borobudur ini kita mengembangkan rumah sebanyak 369 unit ya untuk homestay-nya. Terus juga untuk pengembangan kawasan rumah-rumah di kawasan koridor, penataan rumah di kawasan jalur-jalur akses budaya itu sebanyak 400 sekian lah, 420 unit kalau saya nggak salah. Itu sudah selesai semua di Desember 2020. Sementara itu nanti kan bisa berkembang lah ya. Kemudian dengan langkah-langkah itu kan ya tentunya ini dengan harapan bisa mengembangkan perekonomian masyarakat. Betul. Untuk itu kemudian dari infrastruktur itu sendiri sudah sampai berapa persen sekarang, Pak? Kalau secara umum leading sektornya dari Kementerian PUPR adalah Cipta Karya. Dirjen Cipta Karya itu untuk pengembangan kawasan. Nah, kalau kita di bagian perumahannya dari target yang sebetulnya target awal hanya 150 unit di kawasan Borobudur ini. Berkembang karena mungkin sesuai dengan kebutuhan gimana, Pak? Ternyata setelah dilakukan pengkajian oleh tim ahli bahwa Borobudur ini kebutuhan homestay itu masih butuh sangat banyak. Masih kalau saya tidak salah hasil telahan itu sekitar 2.500 homestay masih dibutuhkan di kawasan Borobudur. Nah, dari hasil itu kajian itu yang awalnya direncanakan 150 unit berkembang jadi 360 sekian itu gitu kan. Dan untuk mempercantik kawasan-kawasan jalur-jalur yang menuju kawasan wisata, kita lakukan penataan rumah-rumah di sepanjang jalur itu. Itu kalau saya lihat kan tidak hanya kondisi saja Pak, itu ada yang menerima dengan wujudnya koridor itu gimana Pak? Ya itu koridor itu jadi dia bantuannya itu yang kita berikan untuk penataan rumah di bagian fasad utamanya Bu, karena gitu dia di jalur untuk menuju jalur wisata. Ya. Jadi mempercantik, membuat kawasan Borobudur ini sebetulnya tujuannya itu dari grand design untuk kawasan adalah memborobudurkan Borobudur. Jadi memunculkan ciri khas daerah sini gitu. Jadi maka kalau sekarang mungkin nanti wisatawan mulai masuk ke kawasan Borobudur, mulai dari jalur Mendut ya Bu ya, kita ada koridor Bojong, terus juga di Bojong itu, di Dusun Bojong itu ada klaster homestay di situ, dan Cipta Karya juga Bina Marga sedang melakukan pembangunan jalur akses budayanya, jembatan pejalan kaki nanti, jadi di situ bisa masuk. Itu jalur itu kita tata juga koridornya. Terus juga di Balaputra Dewa, Jalan Balaputra Dewa yang masuk ke pintu 1 Borobudur itu kita lakukan penataan. Jadi sekitar Borobudur itu, terutama di sekitar Borobudur, sekitar Candi itu kita lakukan penataan untuk di jalur koridornya, jalur aksesnya. Seperti itu. Terus kalau kemarin kan
dari tim kami juga ada tim lapangan untuk ambil sub video itu Pak. Itu kan kayaknya ada ciri-ciri tersendiri di masing-masing wilayah ya di lingkungan Iya. Borobudur, ada beberapa desa kan di situ Iya. ya, desa mungkin Beringin Putih mempunyai ciri khas sendiri. Nah itu apakah memang seperti itu, tidak sama gitu kan akan lihat itu bentuknya gitu Pak? Ya, kalau bentuk sebetulnya mengikuti desain rumah awal Bu. Gitu Mengikuti desain rumah awal. Kita tidak terlalu banyak merubah karena memang tujuan kita di sini adalah meningkatkan kualitas yang sudah ada dengan tetap menjaga kearifan lokalnya. Iya. Nah gitu. Jadi misalkan ada juga memang di satu desa, kalau saya nggak salah desa Kembang Limus. Iya, Kembang Limus. Ya. Desa Kembang Limus, dia punya ciri tersendiri. Terus juga desa Ngadiharjo, itu ada pengrajin bambu gitu kan Bu ya. Jadi di sini kita juga bukan cuma homestay Bu, ada juga kita membuatkan galeri untuk ya istilahnya agar ekonomi pelukis itu yang pemilik rumahnya pelukis kebetulan kita buatkan galeri di halaman rumahnya. Terus juga ada pengrajin bambu tadi saya bilang, ada juga pengrajin kayu di sekitar Borobudur. Jadi galeri-galeri kerajinan itu kita buatkan juga. Selain itu ada juga yang memiliki fungsi usaha kafe misalnya atau warung makan ya. Jadi warung makan tadinya kafenya itu tenda biru di samping rumah dia gitu kan, terus kita buatkan jadi ya kafe yang lebih layak lah rumahnya juga seperti itu. Diharapkan dengan adanya bantuan KSPN ini terhadap terutama untuk masyarakat Borobudur nanti untuknya meningkatkan perekonomian masyarakat. Betul. Tujuannya itu ke sana Bu. Ya. Tadi seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Riko bahwa mungkin ini bantuannya hanya sampai di sini. Tetapi kalau kita melihat ya Pak, saya mungkin dengan adanya perkembangan zaman dan lain sebagainya, kemudian adanya ketertarikan para wisatawan baik dari domestik maupun luar negeri, tentunya homestay ini nanti akan berkembang Pak. Kemungkinan kan seperti itu. Betul. Nah kalau sementara ini memang kita kan mencoba, sebetulnya program ini adalah stimulan Bu. Iya. Tujuannya itu menstimulan suatu kawasan yang pada akhirnya nanti lingkungan sekitarnya mengikuti. Iya. Jadi kemarin selama kita pelaksanaan program ini, ada beberapa warga di sekitar Borobudur yang tergolong mampu menyatakan bahwa kalau nanti saya mau membuat homestay, saya mau mengikuti desain ini gitu. Jadi memang tujuannya itu, memang tujuannya itu menstimulus Bu, kawasan agar nanti yang lain mengikuti seperti itu. Demikian tadi ada sekilas Kapolsiri bincang-bincang dengan Bapak Riko selaku pejabat yang berwenang ya sebagai wakil dari DPUPR, Dirjen DPUPR Pusat. Nah, terima kasih atas waktunya. Dengan harapan tentunya adanya KSPN ini akan meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitarnya, juga meningkatkan para wisatawan yang datang. Jadi harapan kita ke depan memang ada juga agar dari pemerintah daerah sini, pemerintah setempat itu membuat daya tarik wisatawan baru, daya tarik wisata baru yang kan Borobudur ini kendalanya satu Bu. Dari sisi pariwisata, wisatawan itu datang ke Candi Borobudur, tapi tidak menetap di kawasan Borobudur, agak kurang. Jadi menginapnya di daerah-daerah terdekat lah, pusat-pusat daerah gitu kan. Jadi harapan kita dengan pengembangan homestay yang makin banyak menyebar, kita buat di 15 desa di 2 kecamatan ya di kawasan Borobudur ini. Harapan kita itu jadi nanti wisatawan itu punya pilihan-pilihan. Gitu saya menetap di sini aja deh gitu. Jadi apalagi di rumah-rumah warga yang sifatnya homestay kan, dia terutama wisatawan asing itu kan lebih ingin merasakan suasana desanya seperti apa. Jadi dengan begitu harapan kita ke depan itu masyarakat itu ekonominya lebih meningkat. Gitu. Dengan satu homestay nanti tamunya menetap, terus tetangga sekitarnya bisa berjualan makanan atau apa gitu kan, souvenir ya. Jadi tujuan utama sebetulnya mulia sekali programnya Pak Jokowi ya. Jadi tujuan utamanya itu agar ekonomi masyarakat itu benar-benar berkembang ke depannya gitu. UMKM betul. Program-program Pak Jokowi. Sudah cukup ini. Iya, mungkin. Terima kasih Bapak Riko atas kehadirannya dan memberikan waktu luang kepada kami tim dari media. Terima kasih sudah wawancara juga nih. Gitu. Baru dari media Ibu nih wawancara saya. Mungkin kedepannya ada lagi Pak.